Banyak yang bertanya kepada saya melalui komen, video editor apa yang saya gunakan, mikrofon apa yang saya pakai, ngerekam voiceovernya pakai aplikasi apa, dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga yang bertanya aplikasi text-to-speech apa yang saya gunakan. Apakah yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara AI? Jangan-jangan semua video di channel ini dihasilkan oleh AI. Saat nge-YouTube, ada berbagai macam aplikasi yang saya gunakan supaya bisa menghasilkan konten seperti yang saya inginkan dan sangat membantu saya juga untuk lebih produktif. Aplikasi pendukung yang sering saya pakai, dan aplikasi ini lebih sering saya pakai daripada aplikasi edit videonya, yaitu Notion. Nah, Notion ini kalau dilihat sekilas, mungkin cuma sekedar aplikasi catatan. Tapi sebetulnya, Notion ini adalah aplikasi untuk kolaborasi kerja. Nah, salah satu hal yang saya lakukan di Notion itu adalah untuk mencatat ide-ide konten. Nah, jadi setiap saya punya ide konten, apapun yang ada di pikiran atau dapat research, itu saya catat dulu di Notion. Walaupun nantinya belum tentu saya bikin juga ya. Yang penting saya catat dulu aja biar nggak lupa. Nah, untuk setiap ide yang udah saya tulis di sini, saya juga bisa mencatat detail-detailnya. Ini kalau misalkan saya klik salah satu, nah di sini saya biasanya menambahkan catatan riset dan juga skrip. Nah, dan di sini juga saya bisa nyatat apa aja ya yang berhubungan dengan konten yang akan dibuat. Dan kalau untuk video yang perlu pakai skrip, saya juga bisa nulis skripnya di sini. Tapi nggak semua video yang saya bikin untuk pakai skrip. Misalnya kayak video tutorial aplikasi, biasanya saya nggak pakai skrip. Nah, jadi kalau nggak pakai skrip itu saya cukup nulis poin-poinnya aja yang harus dijelaskan. Dan yang paling enak kalau pakai Notion ini, semua data-datanya itu sudah di-save di cloud. Jadi kalau kita buka di HP, terus selanjutnya kita buka di komputer, itu kita nggak harus ngulang catat lagi. Apa yang kita catat di komputer akan bisa dibaca dan juga diedit di HP, dan juga sebaliknya. Nah, kalau untuk nyari ide-ide konten yang bagus dan juga cocok untuk channel saya sendiri, saya menggunakan aplikasi vidIQ. vidIQ ini ada versi HP dan juga versi komputer. Salah satu fitur yang saya suka adalah fitur Daily Ideas. Nah, jadi fitur Daily Ideas ini kalau kita pakai versi yang gratis akan memberikan 3 ide konten setiap harinya. Nah, ini contoh ide konten yang diberikan untuk saya, yaitu 5 kesalahan YouTuber pemula yang bikin videonya sepi penonton. Kalau kita suka idenya, kita bisa save. Kalau misalkan nggak suka, kita bisa dismiss. Karena saya udah bikin video seperti ini, jadi saya akan dismiss. Nah, terus ini adalah ide yang kedua yang diberikan, yaitu cara agar video sendiri mudah ditemukan di pencarian YouTube. Nah, dalam melakukan riset kata kunci pun sangat berguna banget, karena fitur utama vidIQ itu memang untuk riset kata kunci. Nah, contohnya saya di sini menggunakan kata kunci YouTuber pemula agar banyak subscriber 2022. Kalau misalkan kita udah install vidIQ, di sini akan dikasih skor. Jadi kalau skornya yang warna hijau ini, berarti persaingannya tidak terlalu tinggi, tapi lumayan banyak yang mencari. Jadi saya bisa pertimbangkan untuk bikin videonya. Kalau untuk yang pakai HP, tinggal masukin aja di aplikasinya, dan nanti skornya akan langsung ditampilkan di aplikasinya. Nah, kalau untuk merekam voice over, saya pakai aplikasi gratisan yang namanya Audacity. Dan ini sebetulnya cuma aplikasi perekam suara biasa ya, nggak ada yang spesial. Untuk mikrofonnya pun saya pakai mikrofon murahan, yaitu Taver BM700, yang harganya kalau nggak salah cuma 150 ribuan. Nah, dan buat yang bertanya apakah suara saya suara text-to-speech, jawabannya adalah bukan. Ini suara saya apa adanya. Nah, untuk pakai Audacity itu simple. Di sini saya set mikrofon yang saya gunakan. Nah, terus kalau untuk merekam voice over, untuk channelnya itu di set ke mono, jadi bukan ke stereo. Cukup tekan record, terus kita tinggal bicara aja sesuai dengan skrip, atau juga kita bisa bicara apa aja ya. Nah, dan kalau udah tinggal di stop aja, terus kita bisa edit-edit lagi. Nah, sayangnya Audacity ini cuma ada untuk komputer, tapi karena sebetulnya ini cuma aplikasi perekam biasa aja, jadi kalian kalau mau ngerekam suara pakai HP, kalian bisa pakai BandLab, yang dulu tutorialnya pernah saya bikin, atau kalau pengen yang agak-agak mirip Audacity, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya Wave Audio Editor. Nah, untuk keperluan merekam layar, karena di video-video saya itu banyak tutorial aplikasi, dan untuk aplikasinya salah satu yang saya pakai adalah OBS Studio. OBS Studio ini sebetulnya adalah aplikasi yang lebih diperuntukkan untuk live streaming, tapi karena punya kemampuan untuk merekam layar, jadi saya sering banget pakai aplikasi ini. Cara ngerekam layarnya pun juga cukup mudah ya, tinggal klik start recording, dan aplikasi-aplikasi yang terbuka di komputer kita, termasuk juga yang sedang kita lakukan akan bisa terekam. Nah, saat bikin video tutorial itu juga saya biasanya sambil ngomong, karena untuk ngejelasin. Nah, untuk suaranya kalau saya sedang bikin tutorial aplikasi itu saya rekam langsung juga pakai OBS, jadi nggak pakai Audacity. Dan pakai OBS ini juga kita bisa memilih hanya untuk merekam layar spesifik. Contohnya saya di sini pingin rekam layar Spotify. Di sini saya akan tambahkan layar baru dan saya akan pilih window capture. Saya akan oke aja.
Nah, terus saya akan pilih Spotify. Nah, ini layar Spotify-nya langsung muncul di sini. Dan tentunya teman-teman bisa ngerekam layar aplikasi apa aja ya. Aplikasi alternatif lainnya untuk merekam layar adalah Streamlabs. Dan ini juga aplikasi yang biasanya dipakai untuk live streaming. Kalau Streamlabs ini tersedia juga versi HP-nya. Jadi kalau kalian yang mau live streaming pakai HP, kalian juga bisa pakai Streamlabs di HP. Sedangkan kalau OBS Studio yang barusan, itu hanya ada di komputer. Nah, kalau saya perlu merekam layar handphone, saya biasanya menggunakan aplikasi yang namanya X-Recorder. Aplikasi ini gratis, bisa di-download di Play Store. Nah, jadi kalau kalian memang membutuhkan untuk merekam layar handphone, kalian bisa coba download. Selain X-Recorder ini juga ada alternatifnya yang juga gratis, yaitu Exit Screen Recorder. Kalau perlu tambahan-tambahan stok footage yang bebas hak cipta, saya biasanya cari di Pexel. Di sini ada footage dan juga ada foto yang bebas hak cipta. Kita bisa melakukan pencarian di sini. Dan kalau memang nemu footage yang cocok untuk video saya tinggal download aja di sini. Caranya tinggal klik aja, terus tinggal download ukuran yang saya butuhkan. Nah, teman-teman yang pakai HP juga bisa akses Pexel dari browser Chrome. Terus di Google Play Store itu juga ada aplikasinya. Selain Pexel, saya juga bisa download foto dan footage bebas hak cipta di Pixabay. Cara penggunanya sama aja kayak di Pexel ya. Nah, cuma kalau di Pixabay ini lebih banyak pilihan. Di sini juga ada vectors. Ini kalau kalian butuh gambar-gambar vektor untuk di video kalian, dan ini juga bebas hak cipta. Terus selain itu juga di sini ada music. Nah, kalau perlu background musik, misalkan bosan pakai yang ada di YouTube Audio Library, teman-teman bisa download dari Pixabay. Cuma kalau di Pixabay itu kita harus hati-hati karena ada musik yang tidak bebas hak cipta atau sudah didaftarkan konten ID-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil di Pixabay, kita cek dulu informasinya. Nah, di sini jangan ambil yang konten ID registered, berarti ini sudah didaftarkan konten ID-nya. Kalau misalkan kita upload ke YouTube, maka videonya akan terkena copyright claim. Nah, jadi cari yang tidak ada tulisan konten ID registered seperti yang ada di sini. Nah, satu situs lagi yang kadang saya suka pakai untuk cari potongan-potongan video dari film, itu adalah playfresh.me. Di sini kita bisa cari potongan-potongan pendek dari film. Kalau kita cuma nyelipin potongan pendek dari film itu nggak akan kena hak cipta ya. Cuma cara pencariannya itu kita harus tahu dulu dialognya. Nah, di sini kita bisa kira-kira aja mau ketik apa. Nah, nanti situsnya akan mencarikan klip-klip yang sesuai dengan kata-kata yang kita ketik. Nah, kalau memang ada yang cocok, bisa kita download langsung di sini. Kalau memang masih belum bisa nemu di Pexel dan Pixabay, teman-teman bisa gunakan video footage dan image yang berlisensi Creative Commons atau public domain. Salah satu caranya adalah dengan mencari di YouTube. Contohnya di sini saya mencari video arkeologi. Di bagian ini kita bisa set ke Creative Commons dan YouTube hanya akan menampilkan video-video yang berlisensi Creative Commons di hasil pencarian. Kalau ada yang cocok, teman-teman bisa download videonya. Selain itu, teman-teman juga bisa cari di Wikimedia Commons. Alamat situsnya adalah commons.wikimedia.org. Di Wikimedia, kita bisa coba cari video footage atau image yang kita perlukan. Di sini kita bisa melakukan pencarian dan kita bisa klik salah satunya untuk dilihat. Di bagian ini kita bisa lihat jenis lisensinya, biasanya ada yang Creative Commons dan ada juga yang public domain. Situs lainnya kalau perlu arsip-arsip bersejarah adalah OpenImage. Di sini banyak footage-footage bersejarah yang sudah berlisensi public domain, bahkan banyak video-video sejarah negara kita. Saya nontonnya juga sampai merinding. Die uit Nederland naar hun vaderland terugkeerden. Yang perlu dipahami saat teman-teman bikin video dengan menggunakan footage dan image milik orang lain adalah aturan AdSense konten yang digunakan ulang. Kalau dilanggar, maka channelnya nggak akan bisa dimonet. Jadi jangan sampai di-upload secara utuh atau sekedar bikin video kompilasi menggunakan footage-footage milik orang lain. Jadi baik ide, skrip, voice over, dan editannya harus hasil kerja kita sendiri dengan kreativitas yang datang dari pemikiran sendiri. Jadi harus kita edit-edit lagi sedemikian rupa. Selain itu, kita harus memberikan atribusi atau kredit saat menggunakan materi Creative Commons. Jadi kita harus mencantumkan sumbernya di video atau bisa juga ditulis di deskripsi video YouTube. Nah, sedangkan kalau untuk bikin thumbnail, saya menggunakan Photoshop. Nah, Photoshop ini bukan aplikasi gratis. Saya menggunakan Photoshop sebetulnya karena saya dari dulu terbiasa menggunakan aplikasi ini, jadi memang udah males pindah lagi ke aplikasi lain. Tapi kadang-kadang saya juga menggunakan Canva. Nah, kalau Canva ini ada paket gratisnya. Kalian bisa akses dari komputer atau juga langsung dari HP. Nah, dan satu tool yang sering membantu saya dalam bikin thumbnail adalah Erase.bg. Biasanya saya sering banget perlu menghapus background dari sebuah foto. Karena saya males masking di Photoshop, saya lebih baik menggunakan Erase.bg. Karena kita tinggal upload aja, tunggu sebentar, dan backgroundnya akan dihilangkan otomatis oleh AI. Jadi Erase.bg ini cukup membantu banget kalau kita perlu menghemat waktu dalam menghilangkan background.
Buat teman-teman yang pengen pakai Photoshop tapi nggak punya Photoshop, kalian bisa masuk ke photopea.com. Dan Photopea ini adalah tiruan Photoshop. Dari segi tampilan dan fitur-fiturnya pun mirip, walaupun nggak sama persis dengan Photoshop yang versi sekarang. Mungkin bisa dibilang lebih mirip dengan Photoshop versi lama, tapi setidaknya fitur-fitur dasar Photoshop ada di sini. Saya sendiri suka pakai Photopea kalau lagi malas buka Photoshop, karena Photoshop itu suka agak berat, sedangkan kalau Photopea itu adalah aplikasi berbasis browser yang cukup ringan. Dan kita juga nggak usah bayar untuk pakai Photopea, dan bahkan nggak perlu daftar sama sekali. Nah, untuk edit videonya sendiri, saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Ini juga aplikasi berbayar, dan saya menggunakan ini karena saya memang dari dulu udah terbiasa ngedit pakai ini. Nah, tapi kalau untuk aplikasi edit video ini nggak harus pakai Premiere Pro, teman-teman juga bisa pakai aplikasi edit video yang lain. Kalau saya memang udah lebih enak pakai ini, terutama kalau ngedit audionya, karena di sini udah ada mixer. Nah, jadi voiceover yang sebelumnya saya rekam di Audacity, proses audio mixing akhirnya itu akan saya lakukan di sini. Jadi di sini saya biasanya menambahkan beberapa efek supaya audionya kedengaran lebih bagus. Nah, sebetulnya di Premiere Pro ini juga saya ngedit nggak ada yang spesial ya. Intinya cuma mengkombinasikan material-material yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, selain Premiere Pro, saya kadang juga menggunakan Canva. Tapi untuk final editingnya, saya selalu menggunakan Premiere Pro. Video editor profesional lain yang juga bagus adalah DaVinci Resolve. Dan kalau DaVinci Resolve itu ada versi gratisnya yang tidak menempelkan watermark. Tapi DaVinci Resolve ini hanya untuk komputer dan memerlukan spek yang lumayan tinggi. Untuk teman-teman yang lebih memilih ngedit video YouTube pakai HP, bisa pakai aplikasi seperti KineMaster, VN, atau CapCut.